Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Saskia Puspitasari. Saya merupakan dosen tetap pada program studi Teknik Sipil Universitas Surya Kencana. Saya mengampu mata kuliah Ilmu Ukur Tanah 1. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada semester 2 dengan bobot SKS sebanyak 2 SKS. Adapun capaian pembelajaran lulusan meliputi capaian pembelajaran lulusan sikap, yaitu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Yang kedua, CPL kemampuan. Yang kedua, capaian pembelajaran lulusan keterampilan umum, yaitu mampu mengkaji aplikasi. Yang kedua, CPL kedua, adapun capaian pembelajaran lulusan berupa sikap sebagai CPL 1, yaitu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Sebagai CPL 2, berupa keterampilan umum, yaitu mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora. CPL 2 berupa keterampilan umum, yaitu mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni. CPL 3 berupa pengetahuan, yaitu mampu menguasai metode matematis, metode penentuan posisi horizontal untuk penerapannya dalam bidang teknik sipil. Sedangkan CPMK-nya, yaitu mahasiswa mampu mengaplikasikan ilmu ukur tanah dalam keilmuan teknik sipil. Metode pembelajaran mata kuliah ilmu ukur tanah 1 yang saya gunakan adalah blended learning. Blended learning ini dilakukan baik secara offline maupun secara online. Dan pembelajaran aktif berupa keaktifan mahasiswa dalam melakukan diskusi, melakukan tanya jawab, dan saling berinteraksi antara mahasiswa dan dosen. Baiklah, selanjutnya mari kita simak video pembelajaran mata kuliah Ilmu Ukur Tanah 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik, Bu. Kabar baik, Bu. Alhamdulillah, sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Karena ini pertemuan pertama kita dan kita baru ketemu pada hari ini, maka saya perkenalkan dulu, nama saya Alia Saskia Puspitasari, STMT. Saya akan mengajar mata kuliah Ilmu Ukur Tanah 1 untuk di semester ini. Sebelumnya, karena kita baru pertama kali ketemu, kan ada pepatah tak kenal maka tak sayang ya, maka saya akan mengabsen dulu. Kebetulan di sini kita yang mengikuti mata kuliah hanya 6 orang. Saya absen dulu. Anissa, Hadir, Ibu. Muhammad Rafi, Hadir, Bu. kemudian Nur Salva, Hadir, Bu. Salasya, Hadir, Ibu. Nadia, Hadir, Ibu. dan Riza. Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Sebelum kita memulai perkuliahan ini, ada baiknya mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Amin ya rabbal alamin. Mata kuliah yang akan saya ajarkan pada semester ini adalah Ilmu Ukur Tanah 1. Mata kuliah Ilmu Ukur Tanah 1 ini nanti akan diberikan dalam satu semester sebanyak 14 kali pertemuan tatap muka di kelas atau hibrid seperti sekarang kita online. Kemudian 2 kali pertemuan lagi adalah UTS dan UAS. Pertemuan pertama sampai pertemuan 7 dilaksanakan sebelum UTS.
Ya, kemudian pertemuan ke-8 kita akan UTS. Dan pertemuan ke-9 sampai ke-15 nanti kita tetap buka lagi, baik di kelas secara offline maupun melalui online. Setelah itu baru kita lakukan tes ujian akhir semester. Di sini saya akan memaparkan dulu pada pertemuan pertama, karena hari ini adalah pertemuan pertama, apa saja capaian pembelajaran dari mahasiswa pada mata kuliah ini. Yang pertama, diharapkan bahwa mahasiswa nantinya akan mampu menjelaskan definisi ukur tanah dan perkembangan pekerjaan surveying. Yang kedua, sasarannya yaitu mahasiswa mampu menjelaskan definisi dan jenis-jenis peta. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi berbagai jenis survei dan praktek pengukuran. Oke. Di sini bisa dilihat sampai nanti pertemuan ke-14-nya ya. Nah, kita sebelum masuk ke perkuliahan, kita buat dulu kesepakatan. Kesepakatan bahwa penilaian yang akan saya lakukan adalah kehadiran sebanyak 20% ya. Ini sesuai dengan ketentuan dari fakultas ya, bahwa yang diizinkan untuk tidak hadir hanya 20% ya, tidak hadirnya. Maka kehadiran di sini saya memberikan kehadiran sebanyak 20%. Kemudian tugas juga saya berikan 20%. Lumayan nih, besar nih. Karena ini nanti akan membantu penilaian kalian. Kalian kerjakan tugas sebaik-baiknya. Kemudian UTS 30% dan UAS 30%. Gimana? Kalian setuju? Setuju, Bu. Setuju Setuju, ya? Bu. Setuju. Oke. Setuju. Kemudian ini ada pustaka yang bisa kalian baca. Nanti di sini ada 4 yang saya rekomendasikan untuk sebagai bahan pustaka kalian. Ada dari Winkle Russell, ya. Ada elemen surveying, kemudian dari Basuki Slamet ilmu ukur tanah, dari William Irvin tentang penyigian untuk konstruksi, dan dari mbahnya geodesi ini dari Pak Sutomo Wongso Sucitro tentang ilmu ukur tanah. Sebelumnya nih, sebelum kita memulai, kamu tahu nih apa sih ilmu ukur tanah sebelum ke situ? Saya mau tanya dulu nih, kira-kira apa yang kamu dapat lihat dari gambar ini? Dari gambar pertama nih, tentang topografi deh. Siapa yang mau jawab? Mencoba, Ibu. Ya, oke, silakan. Topografi itu seperti bentuk permukaan bumi gitu, baik itu di daratnya seperti gunung, terus apa kontur-kontur yang lainnya gitu. Oke. Saya minta tolong ke Riza. Riza, coba ini untuk gambar yang berikutnya nih tentang laut. Apa yang bisa kamu gambarkan tentang laut? Silakan Riza. Air, Bu. Ada air. Kemudian ada apa Iya. lagi? Ada batuan, Bu. Terus ada apa lagi? Ya, ada pasir. Oke, terima Kayak kasih gitu, Bu. Riza jawabannya. Oke, Ya. terima kasih jawabannya semuanya. Nggak ada yang salah dari semua jawaban ini. Ya, tergantung dari seberapa dalam pengetahuan orang tersebut terhadap gambar itu. Misalnya, kalau laut misalnya, mungkin orang oceanografi nanti akan berbicara mengenai adanya arus laut, ya kan? Mungkin ada yang bicara mengenai ombak, ada yang bicara mengenai pantai nantinya, ada yang bicara mengenai kedalaman. Begitu juga di topografi. Ada yang bicara, oh itu kelihatannya ada gunung, ini ada daratan, ada lembah, misalnya gitu ya. Nah, jadi a picture itu akan mengartikan thousand word, ya. Akan memberikan arti berbagai macam kata tergantung dari latar belakang keilmuan orang yang melihatnya. Karena itu, dalam ilmu ukur tanah ini,
kita akan samakan dulu persepsinya bahwa apa sih yang bisa diberikan dari mata kuliah ilmu ukur tanah. Ya, kita lihat slide berikutnya. Nah, sebelumnya tentunya kalian harus tahu dulu apa sih definisi dari ilmu ukur tanah. Ilmu ukur tanah itu merupakan bagian rendah dari ilmu yang lebih luas, yaitu ilmu geodesi, di mana ilmu geodesi ini akan mempelajari semua metode pengukuran tentang informasi bentuk dan ukuran bumi, pengolahan, serta penggambaran rupa bumi, yaitu berupa pemetaan pada daerah yang relatif luas untuk penentuan posisi baik di darat, di laut, dan di udara yang akan disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, dalam ilmu geodesi ini ada bagian dari ilmu geodesi yaitu ilmu ukur tanah, di mana ilmu ukur tanah ini merupakan seni, ilmu, dan teknologi untuk menentukan posisi relatif atau absolut titik-titik pada permukaan bumi, di atasnya atau di bawahnya untuk berbagai keperluan pada daerah yang relatif sempit, yaitu kurang dari 30 kali 37 km. Sehingga unsur kelingkuan bumi itu dapat diabaikan. Ya. Kemudian ada lagi namanya surveying. Ini untuk meliputi semua metode untuk mengukur dan mengumpulkan informasi tentang fisik bumi dan lingkungan, pengolahan informasi, penyajian, dan menyebarluaskan bagian produk yang dihasilkan untuk berbagai kebutuhan. Tujuannya, ya, cakupan, lingkup, dan wahana untuk penyajian berbeda-beda, sehingga disiplin dari surveying dan ilmu ukur tanah ini dikelompokkan ke dalam 5 bidang studi, yaitu ada geodetic surveying, hydrographic surveying, photogrammetric surveying, remote sensing, dan plane surveying. Ya. Nah, ini bisa kalian lihat di sini. Tadi ada remote sensing. Remote sensing itu ini ya. Ini penginderaan jauh. Ini ada geodetic surveying ini pakai GPS. Kemudian ini ada yang di sini di land surveying. Ya. Kemudian ada juga yang di laut. Itu untuk hydrographic surveying nanti. Semuanya ini tujuannya adalah bagaimana nanti menggambarkan. Ini kan seolah-olah bumi ya. Bumi, permukaan bumi. Permukaan bumi itu kan tadi kelihatannya yang sama kalian tidak rata ya. Tidak flat ya. Di gambar yang sebelumnya. Permukaan bumi ini bagaimana kalian gambarkan sehingga menjadi sebuah peta. Jadi di bidang datar sehingga menjadi sebuah peta. Ya, jadi bagaimana memindahkan posisi suatu titik dari permukaan bumi ke bidang datar. Nah, inilah nanti sebetulnya apa yang akan dilakukan pada ilmu ukur tanah. Ya, dan begitu juga sebaliknya. Dari bidang datar ini dipindahkan posisinya ke permukaan bumi, itu letaknya di mana? Bagaimana cara memindahkannya? Nah, ya. Bagaimana cara memindahkannya? Nanti menggunakan skala dan sistem proyeksi. Oke. Nah, jadi kalau tadi ternyata si ilmu ukur tanah itu akan digunakan untuk membuat gambaran, ya, gambaran berupa peta. Apa kegunaannya dalam ilmu teknik sipil? Kenapa sih orang teknik sipil harus mempelajari ilmu ukur tanah ini? Oh, ternyata kalau kita lihat di sini, oh, si ilmu ukur tanah ini bisa digunakan untuk keperluan konstruksi salah satunya. Ya, konstruksi apa saja? Konstruksi bangunan, konstruksi gedung, konstruksi bandara, jalan raya, untuk membuat waduk. Di sini nanti untuk pertambangan. Ya. Jadi semua kebutuhan-kebutuhan teknik sipil nanti akan disupport datanya oleh data dari ilmu ukur tanah ini ya. Nah, untuk dapat kamu nanti mengolah menjadi sebuah
gambaran di atas permukaan bidang datar ini, maka diperlukan data dan informasi. Data dan informasi ini berupa apa saja? Nah, kalau data tadi di bahan dasar yang akan diolah atau diproses sehingga menjadi suatu informasi. Data ini dikumpulkan, disimpan, dan dimanipulasi. Data ini berupa data hasil pengukuran, baik pengukuran secara terestris, secara fotogrametri, maupun secara remote sensing. Nanti data itu kemudian diolah menjadi sebuah informasi, ya, dan diproses menjadi bentuk data baru. Bentuk data baru ini, ya, ini data awal nih, bisa berupa apa saja, kemudian diolah menjadi bentuk data baru. Nah, data baru itu nanti akan menjadi data untuk membuat sebuah gambaran pada permukaan bumi di bidang datar. Nah, sebelum kita tahu apa sih yang akan kita gambarkan nanti, maka kita harus pahami dulu nih, siapa yang mau kita gambar, apa yang mau kita gambar. Apa yang mau kita gambar itu berarti kan si bumi ya yang mau kita gambar. Nah, bumi ini akan kita gambar, maka itu kita harus mengenal dulu bumi itu seperti apa. Oh, ternyata permukaan bumi ini secara fisik nggak beraturan, ya. Sehingga kita perlukan lagi keperluan analisis dalam surveying, sehingga kita asumsikan bahwa permukaan bumi ini dapat dianggap sebagai permukaan matematik yang mempunyai bentuk dan ukuran mendekati geoid, di mana geoid sendiri adalah permukaan air laut rata-rata dalam keadaan tenang. Menurut ahli geodesi, secara umum, geoid tersebut lebih mendekati bentuk permukaan sebuah elipsoida atau elipsoid putar dengan bentuk dan ukuran tertentu yang digunakan untuk perhitungan dalam geodesi. Nah, disebut sebagai elipsoida referensi. Nah, ini bentuk permukaan bumi. Bentuk permukaan bumi sebenarnya kan ini nggak rata nih. Kita asumsikan bahwa bumi itu berupa elips ya. Jadi punya sumbu dekat dan sumbu jauhnya. Oke. Ini ada permukaan geoid nih. Kemudian ini ya, elipsoida referensinya. Kita perkirakan seperti ini. Nah, kalau ini dari satelit kelihatannya kayak yang bulat ya, kayak yang rata, kayak yang rata gitu. Padahal sebenarnya kenyataannya kita nggak rata kan. Tadi dari gambar yang kalian lihat aja, berbagai macam kontur kan kelihatan. Tapi kalau dari satelit ternyata kelihatannya seperti yang rata. Makanya kita menganggap dulu bahwa apa namanya bidang itu rata dulu, kemudian kita gunakan elipsoid referensi, yaitu hitungan matematik untuk membuat bumi ini seolah-olah pada bidang yang rata. Nah, ini kan. Sehingga nanti akhirnya akan menjadi sebuah gambaran ini. Sebuah gambaran ini kita namakan sebagai peta. Nah, kira-kira setelah saya tadi jelaskan di awal mengenai bagaimana proses pengambilan datanya, terus apa namanya ada elipsoid referensinya. Menurut kalian, kira-kira peta itu apa sih? Ini kan tadi dari bumi ya, terus tiba-tiba jadi bidang datar begini. Menurut kalian, ada yang mau berpendapat? Sebelum nanti kita menuju definisi peta yang sebenarnya. Saya pengen tahu dulu nih, kalian bisa dapat nangkep nggak apa yang saya berikan? Mangga, Raffi? Boleh Oke, Rapi coba, Bu. oke, silakan. Jadi menurut saya peta itu merupakan sebuah bentuk permukaan bumi yang dimana Mm-mm. bentuk permukaan buminya itu termuat dalam satu bidang datar gitu. Yang Oke, oke. Ada yang mau beri pendapat lain? Anissa Ibu Oke, Mbak. silakan Anissa. Eh, Peta adalah gambaran permukaan bumi sama seperti tadi kayak rapi yang menunjukkan letak tempat, batas, dan info geografis lainnya.
contoh jenis petanya kayak peta dunia, peta Indonesia yang seperti tadi. Mungkin kayak gitu, Bu. Oke. Oke, berarti kalian sudah mulai menangkap ya sedikit-sedikit. Maka kita lihat perjelas dulu. Oh, ini sebelum ke sini, maka kita lihat dulu tadi. Peta. Peta adalah suatu gambar dari unsur-unsur alam dan atau buatan manusia yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu dan sistem proyeksi tertentu ya. Nih, untuk mengubah bentuk bumi yang bulat yaitu dalam bidang lengkung ke bidang datar, maka harus dilakukan sebuah proyeksi. Proyeksi itu adalah seperti ini ya. Sistem proyeksi ya, bahwa posisi suatu unsur geografis di permukaan bumi dapat dinyatakan oleh nilai lintang dan bujur unsur tersebut dengan unit satuan derajat. Dinyatakan dalam sistem proyeksi peta ada Mercator, transfer Mercator. Kalau Indonesia kita pakai Universal Transfer Mercator yang dibagi dalam zona 6 derajat. Ini zonanya 6 derajat ya. Sehingga menjadilah sebuah peta. Paham jadinya? Bahwa peta itu adalah? Izin jawab ya Bu ya. Silakan. Peta itu adalah gambaran permukaan bumi atau suatu wilayah tertentu yang dibuat bidang datar, diperkecil menggunakan skala tertentu. Dari lokasi, bentuk, terus ada juga kayak yang ini Bu, seperti gunung, sungai, jalan, dan Nah, itu lain-lain disebutnya Bu. unsur apa? Unsur alami dan unsur buatan manusia ya. Ya, digambarkan pada bidang datar menggunakan skala dan sistem proyeksi. Oke, terima kasih. Berarti kalian menangkap ya. Walaupun ini di pertemuan pertama, tapi hebat sekali kalian sudah mulai bisa menangkap apa yang ingin saya sampaikan. Nah, sekarang kalian bisa lihat di sini. Ini ada sebuah gambar. Ada yang mengenal gambar ini? Ini sekarang kan populer ya di Google juga. Ini pakai citra satelit ya. Pakai citra satelit penginderaan jauh. Ada yang kenal daerah ini? Nggak ada? Nggak ada yang kenal. Ini adalah Banda Aceh tahun 2004 sebelum terjadinya tsunami. Oke. Sebelum terjadinya tsunami, ini kota Banda Aceh seperti ini. Ketika sudah terjadinya tsunami, ternyata bisa kalian lihat. Subhanallah, luar biasa sekali ya. Apa yang terjadi ketika sudah terjadinya tsunami. Oke. Ini terjadi tsunami, maka kita bisa lihat dengan menggunakan ilmu remote sensing, kalian bisa melihat bumi yang sebenarnya yang terupdate, ya kan? Dari tahun 2004 sebelum terjadinya tsunami dan ketika setelah terjadinya tsunami. Nah, inilah dalam salah satu keilmuan geodesi, yaitu tadi cabang ilmunya tadi adalah dengan menggunakan penginderaan jauh atau remote sensing. Tapi di sini kita tidak akan membahas mengenai keilmuan remote sensing ini karena untuk keperluan teknik sipil nanti kita hanya menggunakan saat ini adalah menggunakan ilmu ukur tanah dulu ya. Di mata kuliah ini adalah akan menggunakan ilmu ukur tanah. Ini hanya sekadar pengetahuan tambahan untuk kalian bahwa nanti kalau untuk pekerjaan teknik sipil yang lebih luas lagi, kalian bisa menggunakan bantuan penginderaan jauh untuk analisis awal. Nah, kenapa sih harus ada peta? Oh, ternyata kalau dengan menggunakan peta kita dapat memahami hubungan spasial dengan lebih baik. Kemudian dapat juga kita memperoleh informasi mengenai jarak, arah, dan luas area. Dan kemudian dapat diperlihatkan pola dari suatu daerah dan juga relasi dalam suatu peta itu. Bagaimana dengan fungsi peta? Fungsi peta adalah untuk menunjukkan arah, jarak,
dan lokasi berbagai tempat di permukaan bumi, kemudian untuk perencanaan, ya, untuk monitoring, untuk pendidikan, dan untuk kodifikasi. Nah, kalau untuk teknik sipil bisa dia untuk perencanaan, bisa untuk monitoring, bisa juga untuk orientasi dan navigasi ya. Karena nanti kalau kalian membangun gedung, membangun jembatan, membangun jalan raya, dan lainnya, kalian pasti membutuhkan peta untuk orientasi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aman? Mungkin cukup dipahami, Bu. Cukup dipahami. Oke. Kalau tadi kita bicara mengenai fungsi peta, sekarang kita menuju ke jenis-jenis peta. Jenis-jenis peta berdasarkan sumber datanya terbagi menjadi dua, yaitu peta induk dan peta turunan. Kalau peta induk ini dihasilkan dari survei langsung di lapangan dan dilakukan secara sistematis. Peta ini digolongkan sebagai peta dasar dan dapat digunakan sebagai dasar untuk pemetaan. Contohnya tadi peta topografi ya, itu peta peta dasar atau peta induk. Kemudian ada peta turunan. Nah, kalau peta turunan ini diturunkan berdasarkan acuan peta yang sudah ada, sehingga survei langsung ke lapangan itu tidak diperlukan. Biasanya dari peta dasar kemudian diturunkan menjadi peta sesuai keperluan. Nah, peta ini tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk pemetaan topografi. Setelah itu, peta juga dibedakan berdasarkan jenis data yang disajikan. Berdasarkan jenis data yang disajikan, ada peta topografi. Kalau peta topografi ini ada gambar contohnya. Dia menggambarkan semua unsur topografi yang nampak di permukaan bumi, baik unsur alam maupun unsur buatan manusia, serta menggambarkan pula relief permukaan bumi. Ini contoh peta topografinya. Dan ada juga peta tematik. Kalau peta tematik ini menyajikannya hanya data-data atau informasi-informasi dari suatu konsep atau tema tertentu saja, baik berupa data kuantitatif maupun data kualitatif. Ya, dalam hubungannya dengan detail topografi yang spesifik, terutama yang sesuai dengan tema peta tersebut. Contohnya, peta geologi, peta NDWI, peta pendaftaran tanah, peta pariwisata, peta curah hujan, peta tata guna lahan, kemudian peta irigasi, misalnya peta jalan, ya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari hasil penelitian yang pernah saya lakukan ini hasil publikasi di tahun 2023, penelitiannya di tahun 2022 tentang daerah Cianjur sebelum terjadinya gempa dan setelah terjadinya gempa bumi. Di sini saya melakukan penelitian terhadap perubahan perubahan kebasahan di daerah Cianjur berdasarkan indeks NDWI ya. Di sini saya menggunakan citra Landsat TM9. Yang satu diambil sebelum gempa bumi dan yang satunya setelah gempa bumi. Ternyata terlihat ya di sini ada banyaknya perubahan yang terjadi setelah terjadi gempa bumi. Nah, si data ini saya gunakan juga, si penelitian ini saya publikasikan dan saya gunakan juga untuk program bantuan kepada program pengabdian kepada masyarakat yang terimbas dari gempa bumi, karena mereka setelah terjadinya gempa bumi ternyata sumber airnya menjadi hilang. Tadinya sumur dari 20 meter ternyata tidak ada. Makanya inilah yang menginspirasi saya untuk melakukan pengabdian pada masyarakat, kemudian melakukan penelitian dan mempublikasikannya. Ya, ini salah satu contohnya. Nah, dari sini kita dapatkan ya informasi. Oh, ternyata dari ilmu pemetaan ini sendiri berarti kita bisa memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan apa saja nanti yang kalian butuhkan. Sumber datanya sendiri bisa data kuantitatif dan data kualitatif ya. Nah, untuk pertemuan pertama saya cukupkan sampai di sini. Sebelumnya untuk mengevaluasi nanti sambil berjalan saya
ingin kalian membuat dulu deh makalah tentang aplikasi ilmu ukur tanah dalam teknik sipil. Tugasnya ini 1 minggu ya, nanti dikumpulkan. Baik, Bu. Oke, bisa. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup paham? Paham, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Kita akhiri perkuliahan kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbil alamin. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.